Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama CCTV Simpang TI. Kali ini saya berada di area proyek tol Betung Jambi seksi 2B STA 115. Lahan yang sudah selesai ganti untung ini sudah bisa digusur ya, dibersihkan. Mekanisme pembayaran kompensasi untuk warga terdampak ada beberapa tahap, yang diantaranya pemberitahuan tentang tanah atau rumah terkena dampak pembuatan jalan tol. Maksud dari pemberitahuan tentang tanah atau rumah yang terdampak pengadaan tanah untuk memproyek jalan tol yaitu pemberitahuan resmi yang diberikan kepada pemilik saham, pemilik tanah atau pemilik rumah atau ruko yang terkena proses pembangunan jalan tol. Pemberitahuan ini memberikan informasi tentang rencana pembangunan, sosialisasi terhadap pihak terdampak atau masyarakat. Kemudian dilakukan musyawarah mengenai ganti rugi dan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemberitahuan ini merupakan proses awal untuk pengadaan tanah yang bertujuan untuk kepentingan umum dan diatur jelas dan rinci, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan proyek jalan tol demi kepentingan umum. Pembangunan jalan tol. Kegunaan sosialisasi ini untuk menyampaikan informasi dan edukasi pemahaman kepada masyarakat mengenai pembangunan jalan tol dan dampak yang akan terjadi setelah jalan tol tersebut dibangun. Secara sosialisasi ini memberikan pengumuman terhadap masyarakat terdampak dari pembangunan jalan tol, dan kegiatan sosialisasi ini dilakukan hingga sebelum tahap persiapan atau awal dari pengadaan tanah yang dimulai. Dilakukan pengukuran dan pendataan barang-barang yang terkena terdampak jalan tol merupakan bagian penting dari proses sebelum melakukan pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol. Proses ini merupakan pengukuran kinerja operasi jalan tol, peralihan fungsi lahan dari tanah milik penduduk, serta merencanakan mitigasi dampak dan kompensasi yang diperlukan dalam melakukan pembangunan proyek jalan tol. Musyawarah antar warga yang terdampak dengan tim apresial yang membahas tentang besaran ganti rugi dan survei dari tim apresiasi. Pada dasarnya untuk minimal harga bisa dilihat dari standar harga NJOP di surat PBB. Hal ini tidak menjadi patokan ya. Nah, bisa jadi ganti rugi lebih tinggi dari harga pasaran. Biasanya kalau untuk jalan tol itu lebih tinggi, bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Dan ini dilakukan secara adil dan ditentukan bersama setelah dilakukan musyawarah bersama. Penilaian ganti rugi ini harus memperhatikan nilai kerugian fisik dan non-fisik, serta tak diperkenankan memberikan dampak pengurangan tingkat hidup yang sang pemilik tanah. Pencarian dana dan pelepasan ganti rugi terhadap lahan yang terdampak. Pencarian dana tersebut adalah pelepasan kewajiban terhadap wilayah yang terdampak akibat dibangunnya proyek jalan tol, sehingga mengakibatkan pembebasan wilayah guna dibikin jalan tol, serta pengeluaran dana untuk tujuan pembangunan jalan tol. Pembebasan wilayah tanah untuk pengadaan jalan tol melibatkan proses pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama, sehingga masyarakat terdampak mendapatkan ganti untung atau pencairan dana yang telah disepakati bersama ketika musyawarah bersama antara kedua belah pihak. Menerima pembayaran ganti rugi atau pencairan uang tergantung kesepakatan antara pengurus jalan tol dan masyarakat. Apabila masyarakat telah setuju dengan harga yang dikeluarkan oleh pengelola jalan tol,
maka pencairannya dilakukan secara full sesuai nominal. Apabila ada masyarakat yang mengalami kendala tidak setuju atas harga atau keberatan, terdapat beberapa syarat dan prosedur yang perlu dipenuhi. Menurut informasi yang ditemukan, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Permohonan keberatan individu yang memiliki hak atas tanah, penetapan ganti kerugian dapat mengajukan permohonan keberatan ke pengadilan negeri setempat paling lambat 14 hari setelah penetapan ganti kerugian. Nah, jadi nantinya akan ada persidangan, ya, tentunya ya, melalui proses hukum yang berlaku dengan undang-undang yang berlaku. Proses pembebasan lahan, prosesi pembebasan wilayah bagi pembuatan jalan tol melibatkan mekanisme penilaian harga lahan dari kantor jasa penilai publik. Jadi nanti kejaksaan yang akan memutuskan. Jadi prosesnya panjang ya kalau yang tidak setuju. Tentu ya banyak problematik dalam penyerahan kompensasi kepada individu yang terdampak pembuatan jalan tol, melibatkan penentuan nilai ganti rugi yang adil, proses penilaian kerugian properti misalnya, dan pemenuhan hak-hak pemilik tanah yang terkena dampak. Selain itu seringkali muncul ketidakpuasan terkait prosedur hukum, komunikasi yang kurang efektif, dan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terdampak. Beberapa permasalahan umum dalam pemberian ganti rugi untuk pengadaan tanah termasuk penentuan nilai tanah yang adil, proses penilaian yang transparan, dan kejelasan mengenai kriteria yang dipakai. Selain itu, seringkali muncul ketidaksetaraan informasi antara pemerintah dan pemilik tanah, serta kendala administratif yang dapat memperlambat proses ganti rugi tersebut. Aspek hukum, hak partisipasi masyarakat, dan pendekatan komunikasi yang efektif juga menjadi faktor penting dalam menangani permasalahan ganti rugi atau ganti untung tanah. Pada hakikatnya, setiap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tidak dapat dipisahkan dari berbagai variabel pendukung yang memudahkan pembangunan dan faktor penghambat. Nah, seperti yang terjadi ya di sini juga ada problem yang belum selesai ganti rugi tanah, yaitu di STA 111 itu mungkin ada beberapa warga ya, 1 atau 2 warga yang belum mendapatkan kompensasi ganti untung. Ya semoga segera ya. Nah, bisa jadi kalau tidak sepakat sama sekali ya, bisa jadi tanahnya dipindah, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Masa mau lewat udara. Oke, lanjut lagi, nantinya kita akan di STA 114. Simak terus video-video selanjutnya. Bagi yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe. Syukur-syukur ada pemberian hadiah ya. Bagi yang baru menemukan silakan subscribe ya. Kita akan informasikan di video-video berikutnya, seperti di STA 106 juga ya, ke arah Sungai Lalan. Kita belum ke sana ya, nanti kita akan segera juga ke sana ya, videonya akan segera meluncur.
Oke, kiranya cukup sekian ya dari CCTV Simpang TI. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Bagi yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.